Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adika Triansyah. Saya Muhammad Arif Maulana. Perkenalkan, nama saya Amanda Cahaya Fadila. Saya Nazar Nova Sucipta. Kami akan menjelaskan tentang sengketa wilayah NKRI. Sengketa-sengketa perbatasan di wilayah NKRI. Seperti yang diketahui, Indonesia memiliki wilayah yang luas serta berbatasan dengan negara lain. Di wilayah darat, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Timur Leste, dan Papua Nugini. Sedangkan di wilayah laut, Indonesia berbatasan dengan Malaysia, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Palau, India, Timur Leste, hingga Australia. Nah, kondisi geografis yang sedemikian rupa membuat konflik atau sengketa wilayah kerap terjadi. Sengketa wilayah perbatasan menjadi salah satu masalah yang sering terjadi hingga saat ini. Salah satu permasalahan yang pernah terjadi adalah sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia. Ambalat telah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Sengketa ini terjadi karena klaim tumpang tindih atas penguasaan wilayah di antara dua negara. Kronologi sengketa Ambalat, sengketa Indonesia-Malaysia atas Ambalat, dimulai ketika kedua negara masing-masing melakukan penelitian di dasar laut untuk mengetahui landas kontinen dan zona ekonomi eksklusif pada tahun 1969. Kedua negara kemudian menandatangani perjanjian tapal batas landas kontinen Indonesia-Malaysia pada 27 Oktober 1969 yang diratifikasi oleh masing-masing negara pada tahun yang sama. Berdasarkan perjanjian ini, wilayah Blok Ambalat merupakan milik Indonesia. Namun, pada 1979, Malaysia mengingkari perjanjian ini dengan memasukkan blok maritim Ambalat ke dalam peta wilayahnya. Hal ini menyebabkan pemerintahan Indonesia menolak peta baru Malaysia tersebut. Hak warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, mengeluarkan pendapat dengan cara yang tidak melanggar hukum. Yang kedua, mendapat perlindungan hukum termasuk hak pembelaan diri di pengadilan. Yang ketiga, memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa dibeda-bedakan. Yang keempat, dibebaskan oleh pemerintah Indonesia jika menjadi tawanan atau senderaan baik di negara sendiri maupun negara lain. Kewajiban negara dalam bidang pertahanan dan keamanan. Yang satu, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Yang kedua, ikut serta dalam upaya bela negara. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan sekitar. Yang keempat, menaati aturan serta undang-undang yang berlaku. Sarannya, pengaturan mengenai batas wilayah negara perlu mendapat perhatian lebih untuk menjaga keuntungan wilayah dan kedaulatan Indonesia. Jelasnya, batas wilayah NKRI sangat diperlukan untuk penegakan hukum dan sebagai wujud penegak kedaulatan. Oleh karena itu, batas kedaulatan nasional, yurisdiksi nasional, dan kewajiban-kewajiban internasional yang harus dipatuhi harus membuat definisi yang jelas tentang batas dan perbatasan wilayah harusnya jelas.